Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat kinerja industri reasuransi di kuartal pertama 2021 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Premi reasuransi umum per kuartal pertama 2021 turun 6,9%, sedangkan klaim reasuransi umum turun 30,8% secara tahunan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua AEUI Trinita Situmeang dalam jumpa pers secara online 31 Mei 2021. Untuk reasuransi, kita bisa lihat di sini gambarannya, premi secara line of business keseluruhan perusahaan reasuransi domestik itu berkontraksi sebesar 6,9% untuk satu kuartal dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Nah, unsur-unsur penurunannya dari walaupun jumlahnya tidak cukup banyak ya, dari energi onshore, kemudian ini sebenarnya energi onshore itu nggak turun ya, karena kan dia minus itu di first quarter ya. Yang banyak itu turunnya dari credit insurance ya, turun sebesar 801 miliar atau 68,68%. Kemudian miscellaneous turun 32,7%. Kendaraan bermotor turun sebesar 26% dan marine cargo turun 28,7%. Nah, itu yang terlihat cukup mengkontribusi overall penurunan. Sementara kita lihat porsi reasuransi properti naik dari sebesar 639 miliar dari 3,195 T tahun lalu secara first quarter menjadi 3,8 T atau naik sebesar 20%. Nah, lini-lini bisnis yang mengalami kenaikan ada dengan single digit, ada di asuransi kendaraan, asuransi rangka kapal di sini, yang naik 185 menjadi 197 atau 6,6%. Kemudian untuk aviation naik 1,76 miliar, naik tipis atau 6,6%. Kemudian untuk tanggung gugat naik 33,4%, cukup bagus kenaikannya, itu dari 106 miliar menjadi 142. Ya. Itu untuk klaim dibayar secara keseluruhan untuk perusahaan reasuransi mengalami penurunan klaim dibayar. Ya, jadi format ini adalah klaim dibayar yang merupakan realisasi pembayaran klaim untuk periode tersebut atau suatu kuartal. Nah, yang kita lihat di sini untuk properti premi klaim yang dibayar itu mengalami kenaikan sebenarnya ya. Naik sebesar 2 miliar dari 679 menjadi 681. Kemudian ada kenaikan juga cukup besar di pembayaran klaim energi offshore, walaupun jumlahnya secara absolut itu tidak terlalu besar ya. Ada di energi onshore itu naik cukup besar. Kemudian untuk tanggung gugat juga naik cukup besar. Jadi melebihi memang kenaikan atau growth dari penerimaan preminya. Kalau penerimaan premi tadi kita lihat 33,4%, klaim yang dibayarnya itu naiknya 49%. Walaupun secara jumlah tidak terlalu besar. Itu gambarannya. Kalau kita lihat di sini asuransi kredit juga mengalami penurunan pembayaran klaim yang cukup jauh sebesar 57,5%, dan untuk suretyship juga cukup jauh walaupun secara jumlah tidak terlalu besar, yaitu sebesar 51,7%. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk credit insurance itu mengalami penurunannya inline juga sih dengan apa yang terjadi di depan di asuransi ya. Jadi memang penurunannya ini memang kita lihat cukup jauh. Nah, ini bisa disebabkan karena pertama memang dari depan dari perusahaan asuransinya itu mengurangi bisa pertama itu mengurangi akseptasi dari asuransi kreditnya, atau yang kedua asuransi kredit ini berhubungan dengan penjaminan untuk properti.
sehingga dimasukkan kepada asuransi properti. Nah, ini memang kita harus telaah lebih jauh ya, bagaimana nanti cara pencatatannya. Karena secara umum kita lihat, ini porsi dari asuransi properti itu naik. Dan di lain pihak, memang ini UMKM ini kan meningkat sekarang, awareness untuk berasuransinya makin bagus, gitu, dan itu bisa kita lihat dari refleksi kenaikan premi yang ada di properti yang dikontribusi dari UMKM. Nah, misalnya untuk kredit-kredit mikro sekarang itu sudah banyak yang mengasuransikan rumahnya atau tempat usahanya. Jadi mereka sudah lebih aware bahwa tempat usahanya ini ataupun rumahnya itu bisa mengalami gangguan, risiko katastrofik, risiko kebakaran. Nah, itu telah terlihat di situ. Yang berhubungan dengan kredit bisa saja itu ada porsinya di asuransi properti ini atau masih menunggu pencatatan premi nanti di kuartal selanjutnya. Nah, itu yang kita bisa lihat dan ini bisa terjadi di reasuransi. Nah, kalau di reasuransi turun, di depan turun, itu memang memang ada hubungan sebab akibat. Nah, namun demikian ada juga kondisi di mana asuransi kredit itu diretensi lebih besar di perusahaan asuransinya sehingga porsi reasuransinya menurun atau turun. Berhubungan dengan kebijakan retensi dari perusahaan asuransi.